Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Selamat datang sahabat takwa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau coba gali makna satu ayat yang luar biasa penting nih. Surat Al-Baqarah ayat ke-83. Kayak peta jalan gitu ya isinya. Betul sekali. Ayat ini kan isinya tentang mitsak, perjanjian agung gitu ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel. Isinya itu inti ajaran yang ya seharusnya jadi pegangan hidup mereka. Dan pastinya banyak pelajaran buat kita juga ya. Tentu, tentu. Nah, kita akan coba bedah maknanya. Kita rujuk ke penjelasan para ulama tafsir, misalnya Imam At-Tabari, terus Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Alusi, dan yang lainnya. Sirap. Biar kita paham betul esensinya dan gimana kita bisa ambil hikmahnya buat zaman sekarang. Oke, kita mulai dengan dengarkan ayatnya dulu kali ya. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Masya Allah. Kayak ringkasan ajaran inti ya dengernya. Sebelum kita bedah satu-satu isinya, ada kaitan khusus nggak sih ayat ini sama ayat sebelumnya? Konteksnya gitu? Oh ada banget. Para ulama seperti Imam Al-Bagawi dan Al-Alusi itu menjelaskan, jadi ayat 83 ini kan muncul setelah ayat 80-82 ya. Iya. Ayat-ayat itu kan membantah klaimnya Bani Israel yang bilang mereka kalau masuk neraka cuma sebentar aja. Nah, ayat sebelumnya itu menegaskan prinsip balasan sesuai amal. Oke, paham. Terus ayat 83 ini lanjut merinci isi perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka. Seolah-olah Allah mau bilang, ini loh inti ajaran yang harusnya kalian pegang, bukan malah bikin klaim aneh-aneh soal siksa. Gitu. Jadi semacam penegasan dasar agama yang mereka abaikan. Oh gitu ya. Jadi setelah dibantah klaimnya, diingatkan lagi soal perjanjian dasarnya. Nah, kata mitsak ini sendiri artinya persis apa sih? Seberapa kuat gitu perjanjiannya? Mitsok. Itu kalau dijelaskan Imam At-Tabari sama Al-Qurtubi, artinya perjanjian yang kokoh banget. Janji yang kuat, yang diteguhkan, bisa pakai sumpah atau cara lain. Serius berarti ya? Serius? Nah, dalam konteks Bani Israel ini, perjanjiannya diambil lewat lisan para nabi mereka, kayak Nabi Musa alaihissalam, dan ada di Taurat juga. Jadi bukan janji biasa, ini komitmen suci. Sempat ada yang kaitin ke perjanjian di Alam Zar, tapi kayaknya mayoritas mufassir macam Abu Hayyan, Al-Alusi, melihatnya lebih spesifik ke perjanjian dalam sejarah mereka itu. Oke. Jadi komitmen serius di hadapan Allah lewat utusannya. Nah, kita lihat isinya nih. Yang pertama dan utama banget. La ta'buduna illallah. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fondasi segalanya. Betul, ini hak Allah yang paling agung. Inti dakwah semua rasul kan ini. Yang menarik itu bentuk kalimatnya. La ta'buduna. Kenapa tuh? Beberapa ahli tafsir kayak Az-Zamakhsyari yang dikutip Ibnu Katsir bilang ini bentuknya kalimat berita, khobar, tapi maknanya larangan, nahyu. Oh. Nah, gaya bahasa ini katanya lebih kuat dari larangan langsung. Jangan menyembah. Seolah-olah bilang, kalian ini kan emang harusnya nggak nyembah selain Allah gitu. Kayak udah sewajarnya mereka patuh. Wah, dalam juga ya maknanya. Jadi bukan cuma larangan, tapi kayak penegasan fitrah gitu ya, untuk hanya menyembah Allah. Ini ngingetin kita nih, sahabat takwa. Tauhid murni itu harus jadi poros hidup. Iya, betul. Bukan cuma jauhi patung, tapi juga penyekutuan modern yang kadang nggak kerasa, ya kan? Kayak mendewakan harta, jabatan, atau malah hawa nafsu. Tepat sekali. Tauhid itu harus kelihatan di semua aspek hidup. Nah ini nih yang menarik. Abis perintah tauhid yang vertikal ke Allah, ayatnya langsung masuk ke ranah horizontal. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik ke orang tua.
Kok posisinya tinggi banget ya? Langsung setelah tauhid? Nah, itu menunjukkan betapa Islam memuliakan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sering banget gandengin perintah ibadah ke dia sama perintah bakti ke orang tua. Kayak di surat Luqman ayat 14 atau Al-Isra ayat 23. Iya. Sering denger itu. Nah, ihsan di sini berbuat baiknya itu luas banget. Ya merawat, ya berkata lembut, merendah karena sayang ya, bukan karena hina, taat selama nggak maksiat, mendoakan, bahkan nyambung silaturahim ke teman-teman orang tua setelah mereka wafat. Urutannya jelas, hak Allah dulu baru hak orang tua. Luar biasa. Ada kisah inspiratif nggak yang bisa gambarin dalamnya makna bakti ini? Ada. Imam Abu Hayyan dalam tafsirnya itu nyeritain, ada seorang perempuan dari Yaman, dia gendong ayahnya yang udah tua banget pas tawaf. Masya Allah. Terus ada yang bilang, wah kamu udah balas budi ayahmu. Perempuan itu jawab, demi Allah, belum. Dulu ayahku gendong aku sambil berharap aku panjang umur. Sekarang, aku gendong dia, mungkin sambil berharap kematiannya cepat tiba karena kasihan ngelihat kondisinya. Gitu katanya. Ya Allah, merinding saya dengarnya. Itu nunjukin betapa besarnya pengorbanan orang tua yang susah banget kita balas sepenuhnya. Pengingat keras ini buat kita semua, sahabat Aqwa. Di zaman modern gini, gimana ya cara kita wujudkan ihsan ini? Banyak dari kita kan tinggalnya jauh mungkin dari orang tua. Betul, bentuknya ya disesuaikan aja. Jaga komunikasi rutin, bisa lewat telepon, video call, kirim apa yang mereka butuhin kalau mampu. Yang paling penting ya doa. Jaga nama baik mereka, tunjukkan perhatian yang tulus. Teknologi bisa jadi alat ya. Justru itu, teknologi bisa jadi alat buat berbakti kalau dipakainya bener. Jangan sampai sibuk terus lupa sama mereka yang jadi sebab kita ada di dunia ini. Bener banget. Oke, lanjut. Lingkaran kebaikannya meluas nih. Wazil qurba wal yatama wal masakin. Kerabat, anak yatim, orang miskin. Gimana penjelasannya nih? Oke, zi al-qurba itu kerabat dekat. Perintah buat nyambung silaturahim baik sama keluarga. Terus al-yatama, jamak dari yatim ya. Anak yang kehilangan ayah sebelum balik. Iya. Perintahnya ya, mengasihi, melindungi haknya, jaga hartanya. Kita pasti ingat banget hadis yang masyhur itu, aku dan pengasuh anak yatim seperti dua jari ini di surga, kata Nabi SAW sambil nunjukin jari telunjuk dan tengahnya. Jaminannya surga luar biasa. Kalau al-masakin? Al-masakin itu orang-orang miskin yang kebutuhannya nggak cukup. Ada yang bilang asalnya dari kata sukun, diam, karena miskin bikin mereka nggak berdaya gitu, kata Abu Hayyan. Perintah baik ke mereka yang mencakup bantuan materi, perhatian, jaga martabat mereka juga. Ada hadisnya juga? Ada, pahala orang yang usaha nolong janda dan orang miskin itu kayak jihad fisabilillah. Masya Allah. Terus urutan disebutnya ini, orang tua, kerabat, yatim, miskin. Ada makna prioritasnya nggak sih? Iya, para ulama kayak Imam Ibnu Juzi, Al-Alusi, itu melihat ada gradasi prioritas di situ. Mulai dari yang paling wajib dan dekat, orang tua. Terus kerabat, kan ada ikatan darah. Baru anak yatim, karena rentan, terus orang miskin secara umum. Logis sih urutannya. Ini ngajarin kita skala prioritas lah dalam berbuat baik dan peduli sosial. Paham. Jadi Islam itu bukan cuma ngatur ibadah pribadi ya, tapi juga bangun tatanan sosial yang peduli. Tanggung jawab kita nggak berhenti di keluarga inti aja. Tepat. Fondasi masyarakat yang kuat ya begini. Nah, poin berikutnya, ini juga krusial banget. Wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kenapa ya setelah perintah berbuat baik fisik dan materi, ada penekanan khusus soal perkataan? Wah, ini penting, karena lisan itu bisa bangun, bisa juga menghancurkan kan? Perintah qulu linnasi husna ini luas banget cakupannya. Kata linnas ke manusia itu nunjukin keumuman, ke semua orang. Semua orang ya? Iya, terus husnan itu ya perkataan yang baik dalam segala bentuknya. Jujur, lembut, sopan, nasehatin dengan cara baik, bahkan senyum pas ketemu saudara aja termasuk loh, kata hadis riwayat Muslim. Imam Al-Hasan Al-Basri, dikutip Ibnu Katsir, masukin juga amar ma'ruf nahi munkar yang bijak ke dalam ayat ini. Jadi bukan cuma isinya yang baik, tapi cara ngomongnya juga ya. Ini tantangan berat zaman sekarang nih, apalagi di dunia maya. Berat banget. Ayat ini prinsip dasar etika komunikasi sebetulnya. Gimana kita interaksi di medsos, gimana beda pendapat tanpa mencaci, gimana nyampein kebenaran tanpa nyakitin.
apa ayat ini dinasah atau dihapus hukumnya sama ayat perang. Tapi mayoritas bilang prinsip ngomong baik ini tetap berlaku dalam muamalah umum dan dakwah. Jadi, ya kekerasan verbal, hoax, ujaran kebencian, itu semua jelas banget bertentangan sama qaulan husnan. Ini kayak tamparan buat kita semua ya, sahabat takwa. Jaga lisan ini penting banget. Menariknya, habis perintah-perintah sosial ini, ayatnya balik lagi nekenin pilar ibadah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Laksanakan sholat, tunaikan zakat. Iya, kayak penutup yang ngikat semuanya lagi. Setelah hubungan sama Allah, tauhid, terus hubungan baik sama manusia, ihsan ke orang tua, kerabat, yatim, miskin, tutur kata baik, ditegesin lagi kewajiban ritual utama, sholat dan zakat. Syalat dan zakat mereka dulu beda ya? Abbas, katanya zakat mereka dulu bisa berupa persembahan, kalau diterima ada api dari langit yang makan persembahan itu. Wah, unik juga. Intinya sih, ini negasin pentingnya jaga hubungan vertikal, ibadah, sama horizontal, sosial secara seimbang. Keseimbangan antara soleh ritual dan soleh sosial. Pesan penting ini. Nah, setelah perjanjian yang komprehensif dan indah ini dipaparin, gimana respons Bani Israel? Bagian akhir ayatnya ini agak nyentak ya. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, ini bagian tragisnya. Allah kabarkan, thumma tawallaitum, kemudian mayoritas mereka berpaling. Kata mufasir kayak Ibnu Katsir atau Bari, berpalingnya itu sengaja, padahal mereka tahu isinya. Sengaja ya? Iya, illa qalilan minkum, kecuali cuma sebagian kecil yang setia. Mungkin ini orang-orang soleh sebelum Islam datang, atau yang akhirnya masuk Islam kayak Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Terus ada kalimat wa antum mu'ridun, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ini ke siapa? Nah, para ulama kayak Al-Alusi jelasin, ini celaan langsung buat kaum Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW, seolah dibilang nenek moyangmu dulu berpaling, kalian yang sekarang juga masih terus aja berpaling dan membangkang. I'rad atau membangkang ini katanya lebih dalam dari sekedar tawali, berpaling fisik. Ini udah penolakan dari hati. Astagfirullah, pelajaran mahal banget ini. Tahu kebenaran, tapi milih berpaling. Ini peringatan keras buat kita semua ya, sahabat takwa. Jangan sampai kita ngulang kesalahan umat dulu. Udah tahu perintah Allah, malah kita cuekin aja di kehidupan sehari-hari. Betul sekali, sejarah mereka itu kan cermin buat kita. Kalau kita coba rangkum nih, ayat ini kayak ngasih paket lengkap gitu ya. Blueprint buat kehidupan individu dan masyarakat yang diridhoi Allah. Tepat sekali, peta jalannya jelas banget. 1. Fondasi utama itu tauhid. 2. Prioritas hubungan, setelah Allah langsung orang tua, terus meluas ke kerabat, yatim, miskin. Jelas skala prioritasnya. Terus. 3. Kebaikan menyeluruh, nggak cuma ibadah ritual kayak sholat, zakat, tapi juga akhlak, perbuatan ihsan, dan perkataan, qaulan hasanan. Semua nyambung. Dan 4, peringatan keras, jangan berpaling dari janji ini kalau udah tahu. Dan semua prinsip ini relevan terus ya sepanjang masa. Pertanyaannya sekarang buat kita renungkan bareng-bareng nih, sahabat takwa. Gimana kita nerjemahin ihsan ke orang tua? Di tengah sibuknya kita atau pas lagi jauh? Gimana jaga lisan biar tetap hasanan? Apalagi pas interaksi di dunia maya yang kadang panas. Iya, gimana tuh? Udah beneran nyata belum kepedulian kita ke kerabat, yatim, duafa sekitar kita? Bukan cuma kasihan aja. Terus sholat sama zakat kita udah bener-bener kita tegakkan sebagai bukti komitmen, bukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu kita jawab sendiri dalam praktek sehari-hari. Ayat ini kan bukan buat dibaca aja, tapi ya diamalkan, direfleksiin terus. Baik sahabat takwa, rasanya banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Dari pentingnya tauhid, kewajiban berbuat baik ke sesama, mulai dari orang tua sampai masyarakat luas. Pentingnya jaga lisan, menyeimbangkan ibadah ritual dan sosial, sampai peringatan keras soal ingkar janji sama Allah SWT. Mungkin sebagai penutup ada satu hal lagi buat direnungkan. Ayat ini kan nunjukin kalau iman yang utuh itu nyentuh semua aspek ya, hubungan kita sama Allah, sama hubungan kita sama sesama. Mungkin kita bisa tanya ke diri sendiri, ada nggak sih satu aspek dari paket ini yang tanpa sadar sering kita abaikan atau kita anggap remeh dalam rutinitas modern kita? Pertanyaan bagus itu. Dan kalau ada, apa ya satu langkah kecil aja yang bisa kita mulai hari ini buat memperbaikinya? Sebuah refleksi yang dalam banget.
Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya, dan nambah semangat kita buat jadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin. Sama-sama. Terima kasih sahabat Takwa sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.